Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Ada berbagai macam uzur atau halangan dalam berpuasa, dan Islam telah menggariskan hukum-hukumnya. Yang pertama, uzur atau halangan yang mewajibkan seseorang harus berbuka, bahkan haram berpuasa. Jika dia berpuasa, maka puasanya tidak sah dan harus mengqadanya, yaitu adalah wanita haid dan nifas. Yang kedua, uzur atau halangan yang membolehkan seseorang untuk berbuka, tapi dia wajib mengqadha atau menggantinya di hari yang lain, yaitu orang-orang yang sakit biasa dan masih punya peluang untuk sembuh. Yang ketiga, uzur atau halangan yang membolehkan seseorang untuk berbuka dan tidak ada kewajiban mengqadha atau mengganti di hari yang lain. Mereka adalah orang-orang yang lanjut usia atau yang sakit berat yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, karena mereka tidak lagi mampu mengganti puasanya di hari yang lain, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengqadha. Akan tetapi mereka cukup membayar fidyah saja. Tentang fidyah ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya dengan judul Fikih Puasa. Yang keempat, uzur atau halangan yang masih menjadi perselisihan pendapat ulama. Sebagian mengatakan uzur ini disamakan dengan orang sakit sehingga harus mengqadha. Akan tetapi sebagian lain mengatakan tidak ada kewajiban mengqadha, cukup membayar fidyah saja karena disamakan dengan orang yang lanjut usia. Mereka adalah wanita hamil atau wanita yang menyusui. Akan tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat mereka wajib mengqadha, mengganti puasanya di hari yang lain. Dan sejalan dengan pendapat para ahli medis bahwa orang yang sedang hamil atau wanita yang menyusui, mereka bukanlah orang sakit. Kemudian golongan selanjutnya yang dianggap memiliki uzur atau halangan dalam berpuasa adalah orang-orang yang bekerja berat, terlalu lelah untuk berpuasa, misalnya pekerja tambang, buruh, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Mereka ini jika menghabiskan umurnya dengan pekerjaan seperti itu, tentu saja mereka tidak punya waktu untuk mengqadha. Maka ada keringanan untuk mereka. Menurut para ulama modern, karena di zaman Nabi SAW tidak ada industri, maka para ulama modern mengambil ijtihad atau terobosan hukum untuk kasus-kasus mereka, para pekerja berat ini, mereka hanya diharuskan membayar fidyah saja. Adapun golongan selanjutnya yang dianggap memiliki uzur atau halangan dalam berpuasa ialah orang-orang musafir,
yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan pada saat berpuasa, maka Islam memberikan rukhsah atau keringanan bagi mereka untuk berbuka. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa an Aisyah anna Hamzah ibni Amri wal Aslami qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safar wa kana kathir as-siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Dari Aisyah berkata bahwa Hamzah bin Amru al-Aslami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah saya boleh berpuasa dalam safar, dalam bepergian, dalam perjalanan? Hamzah adalah orang yang tekun berpuasa dan orang yang kuat berpuasa. Maka Rasulullah SAW menjawab, jika engkau mau berpuasa, silahkan berpuasa. Dan sebaliknya, jika engkau mau berbuka, maka berbukalah. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa pada satu waktu Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan dengan para sahabatnya dan beliau merasakan kepayahan dalam berpuasa, maka beliau pun berbuka dan sahabat lainnya pun ikut berbuka. Perjalanan dengan kendaraan transportasi modern seperti yang banyak kita miliki pada zaman kita sekarang ini tidaklah menggugurkan rukhsah. Kalau dulu musafir banyak yang berjalan kaki di bawah terik panas matahari, akan tetapi sekarang sudah banyak kendaraan yang nyaman dan sejuk. Tapi Islam tetap memberikan rukhsah, memberikan keringanan, dan keringanan ini adalah hadiah dari Allah untuk kita. Tentu saja tidak pantas bagi kita untuk menolaknya. Senyaman apapun kendaraan itu, maka kita tetap boleh berbuka puasa saat kita dalam perjalanan. Adapun jarak perjalanan yang membolehkan kita berbuka puasa, maka para ahli fikih dalam berbagai madhab yang membolehkan berbuka adalah jarak 80 sampai atau 90 km. Jadi kita sudah dibolehkan berbuka apabila kita menempuh perjalanan 80 atau 90 km, bahkan lebih dari itu. Akan tetapi menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang terkenal Zadul Ma'ad, beliau berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak menentukan jarak perjalanan. Tidak ada ketentuan konkret dari Rasulullah SAW. Ini pernah terjadi sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Ahmad dan Abu Daud, bahwa pada satu ketika ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abi Basrah melakukan perjalanan, dan belum jauh dia meninggalkan kampungnya, dia sudah mengajak sahabat lain untuk berbuka. Maka sahabat lain pun menjawab, kampung kita masih dekat. Maka Abi Basrah pun menjawab,
Apakah engkau tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW yang membolehkan kita berbuka? Maka sahabat lain pun akhirnya ikut berbuka puasa. Demikianlah rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Islam kepada kita umat-umatnya, dan ini bisa kita jalani jika kita mengalami kesulitan dalam berpuasa. Walaupun para ulama berbeda pendapat apakah ketika musafir itu lebih afdol kita tetap berpuasa atau berbuka. Sebagian madhab seperti Imam Syafi'i dan lain-lain mengatakan jika kita mampu maka tentunya lebih afdol kita tetap berpuasa. Akan tetapi jika kita mengalami kesulitan atau fisik kita memang tidak kuat untuk menjalani puasa, maka Allah sudah memberikan keringanan atau rukhsah untuk berbuka. Semoga kita bisa menjalani puasa Ramadan tanpa halangan apapun dan mencapai kemenangan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.